Ya, pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi terkini WNI di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia, khususnya di Vietnam. Dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Skype, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi. Halo Pak Ibnu. Halo, selamat sore. Iya, Pak Ibnu, apa kabar? Baik-baik, kabar dari Ya, Pak Ibnu, ini kita harus berikan pujian mungkin ya buat Vietnam yang angka COVID-19-nya 268 saja, termasuk yang terkecil di ASEAN dan zero fatalities tanpa kasus kematian. Mungkin Anda bisa menggambarkan seperti apa sebetulnya pemerintah Vietnam menangani penyebaran virus corona di sana? Langkah-langkah yang diambil Vietnam, kalau saya lihat sebenarnya mirip dengan langkah yang sekarang diambil oleh pemerintah Indonesia. Hanya mungkin bedaannya adalah mereka telah mengambil langkah tersebut lebih dahulu. Jangan lupa bahwa Vietnam berbatasan dengan China, sehingga merebak kasus di Wuhan, mereka langsung mengambil langkah sejak pertengahan Januari. Dan dilanjutkan dengan berbagai kebijakan dan restriksi, dan berpuncak kepada restriksi mobilitas dan restriksi aktivitas mulai tanggal 1 dengan 15 April, dan kemarin dilanjutkan dari 16 April sampai dengan tanggal 22 April untuk beberapa provinsi. Jadi intinya adalah memang mereka lebih cepat dan lebih antisipatif, disertai dengan kebijakan yang sentralistis, sehingga apa yang diputuskan oleh pimpinan langsung diterapkan sampai ke tingkat lapangan. Oke, Pak Ibnu, kan ada isolasi nasional ya Pak ya, dari tanggal 31 sampai 15 April, 31 Maret sampai 15 April. Selesai berarti kemarin begitu. Apakah dilanjutkan lagi atau seperti apa sekarang statusnya? Nah, tadi sudah saya sampaikan dilanjutkan untuk 12 provinsi, itu istilahnya untuk kategori provinsi yang berisiko tinggi, itu dilanjutkan yang berat, mencakup 12 provinsi, antara lain Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Danang. Jadi apa yang telah kita alami kemarin atau minggu yang lalu itu berlanjut dengan tanggal 22 April. Mudah-mudahan tanggal 22 April itu sudah lebih fleksibel dan lebih lebih pergerakannya lebih luas ya, lebih bebas. Oke. Pak Ibnu, dari 268 kasus positif di Vietnam ini, adakah WNI yang juga positif? Begitu bagaimana kemudian KBRI memantau seluruh WNI yang ada di Vietnam? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada, ya. Walaupun ada 1, 2, atau 3 less than 5 people yang awalnya diantisipasi kena, artinya karantina selama 14 hari, tapi alhamdulillah ternyata tidak terkena paparan COVID-19. Jadi so far tidak ada, sebagai informasi, masyarakat Indonesia yang tinggal di Vietnam memang kurang lebih adalah 1.000 orang, sebagian besar di wilayah selatan, Ho Chi Minh City, 300 orang ada di wilayah utara yang ibu kotanya Hanoi. So far dalam pengertian itu ya, walaupun dampaknya ada beberapa yang tahan dengan kebijakan restriksi yang tadi saya sebutkan. Oke, nah apakah kemudian di antara tadi 1.000 WNI yang ada di sana begitu, apakah kemudian juga banyak yang berdomisili di tempat-tempat yang sedang dilakukan isolasi, dan kalaupun ada di sana, apakah mereka sudah mulai kesulitan dalam mencari kebutuhan logistik atau seperti apa, Pak? Dalam masalah kebutuhan logistik, sejauh ini saya tidak mendengar ada keluhan ya, karena memang bahan baku tersedia lengkap, supermarket, pasar basah itu juga tetap buka, walaupun kegiatan pertokoan yang lainnya tutup. Jadi yang esensial ada, hanya mobilitas kendaraan stop ya, kendaraan umum tidak ada yang jalan. Paling yang jalan itu adalah kendaraan untuk barang. Mengenai WNI yang bermaksud transit, mungkin mencoba membantu dengan menyiapkan akomodasi temporary, itu yang dilakukan oleh KBRI
Hanoi. Ada beberapa yang sudah kita tampung ya, dengan harapan sebelum akhir April ini mereka sudah bisa terbang kembali ke Indonesia. Nah, Pak Ibnu, ini yang juga saya ingin tahu kan tentu saja coronavirus ini memukul ekonomi dari mungkin hampir semua negara begitu. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap hubungan dagang antara Republik Indonesia dengan Vietnam? Kalau kita lihat dari data perdagangan ya, yang tercatat di Vietnam so far dari Januari sampai Maret, perdagangan Indonesia dengan Vietnam itu mencapai hampir 2,2 miliar US dollar, atau akan naik 2,8% dari periode yang sama di tahun 2019. Itu total trade dan ekspor kita naik ya selama 3 bulan pertama tahun ini naik sebanyak 1,2%. Impor kita juga naik sekitar hampir 1%. Jadi 3 bulan pertama menunjukkan hal yang positif. Bagus. Tentunya 3 bulan berikutnya menurut saya mungkin akan stagnan atau bahkan mungkin menurun. Berapa penurunannya mungkin kita harus menunggu lebih lanjut. Nah, sebagai informasi, total trade tahun lalu 2019 itu mencapai 9,02 miliar US dollar dan kita surplus. Surplus kita 3,4 miliar US dollar. Jadi pasar Vietnam untuk produk-produk Indonesia. Oke Pak Ibnu, mungkin ini terakhir Pak Ibnu, kalau saya berbincang dengan sejumlah WNI yang tersebar di sejumlah negara, rata-rata dari mereka ingin pulang sebetulnya ke Indonesia. Apakah kemudian ada juga aspirasi dari WNI yang berada di Vietnam untuk pulang ke Indonesia, dan kemudian apakah ada opsi untuk melakukan itu? Oke, pertama adalah kita menampung ya semua keluhan atau aspirasi atau pandangan dari masyarakat, khususnya yang branded ya. Memang sebagian tentunya mereka ingin pulang. Saat ini tidak ada rencana untuk pengiriman kapal terbang khusus, namun kita memberikan informasi beberapa pesawat internasional komersial yang ada. Sebagai contoh, kemarin kita baru memfasilitasi pemulangan 13 ABK kapal. Itu mereka naik Astana dari Hanoi, ada yang agak ribet ya, dari Hanoi ke Korea ke Bali, dari Bali baru ke Jakarta. Jadi by the way itu sudah terlaksana. Jadi kalau mau keluar dari Vietnam masih ada cara, yaitu melalui yang kita lihat Hong Kong, atau melalui Taiwan, atau melalui Korea, atau melalui Jepang. Kemudian yang kedua, ada rencana Vietjet, itu adalah maskapai swasta Vietnam, mungkin minggu depan akan terbang dari Ho Chi Minh City langsung ke Jakarta. Nah ini yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat, rencana itu confirm termasuk harga tiketnya. Dan itu akhirnya kita sampaikan di sosmed kita. Ini adalah alamat sosmed kami, tinggal diketik saja KBRI Hanoi, dan ini hotline kami ya. Ini nomornya. Hotline ini juga ada WA-nya, jadi kalau nggak diangkat karena mungkin orangnya sibuk ya, kita langsung di WA. Jadi kita membantu semaksimal mungkin kebutuhan warga negara Indonesia yang ada di Vietnam. Ya, jadi buat WNI mungkin yang ingin mendapatkan informasi bisa langsung tadi hubungi hotline dan kemudian situs yang ada di KBRI. Ya. Terima kasih Pak Ibnu, sehat terus dan salam buat teman-teman di sana. Terima kasih telah bergabung bersama Berita Seru TV, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam di Hanoi, Ibnu Hadi.